Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memimpin apel Lintas Jaya 2025 di lapangan Monas, Jakarta. Apel diikuti lebih dari 1.000 peserta yang terdiri dari pegawai instansi pemerintahan, Jakarta juga TNI Polri. Operasi Lintas Jaya digelar untuk menghadapi momen mudik Lebaran 2025. Apel diikuti oleh 1.470 peserta yang terdiri dari pegawai Pemprov Jakarta, Dinas Perhubungan, dan TNI Polri. Dalam apel ini, Gubernur Jakarta Pramono menyampaikan bahwa Jakarta akan mengubah orientasi penggunaan kendaraan pribadi menjadi kendaraan umum. Hal ini dilakukan untuk mengatasi berbagai permasalahan Jakarta, seperti kemacetan dan kualitas udara yang buruk. Perbaikan jalur mudik terus dilakukan jelang arus mudik Lebaran 2025. Perbaikan yang bersifat sementara yakni tambal sulam dilakukan dari wilayah Sadang menuju jalur Pantura dan dari Tanjung Pura Karawang hingga sepanjang jalur Pantura menuju arah Jawa. Hari ke-12 Ramadan, sejumlah persiapan menghadapi arus mudik Lebaran terus dilakukan, seperti perbaikan jalan rusak dan berlubang di jalur mudik oleh Dinas Pekerjaan Umum dan penataan ruang. Salah satu titik perbaikan yaitu di pintu keluar gerbang tol Cikampek atau tepatnya di jalur nasional Cikopo, Bungursari, Purwakarta. Para pekerja melakukan penggalian jalan-jalan yang rusak dan berlubang menggunakan alat dengan kedalaman mulai dari 6 cm hingga 12 cm, tergantung tingkat kerusakannya. Kemudian jalan tersebut dilakukan penambalan menggunakan aspal untuk meratakan jalan. Perbaikan ini bersifat sementara agar jalan bisa dilintasi dengan nyaman dan aman. Pengerjaan penutupan lubang, Pak. Hah? Biar nanti pas biar udah nggak ada lubang lagi, mengurangi kecelakaan. Dari Sadang sampai ke Cikampek, yang dari Tanjung Pura sampai ke Kemanakan. Perbaikan ditargetkan rampung 10 hari sebelum Lebaran demi kenyamanan dan keselamatan masyarakat. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. PT KAI Persero akan memberlakukan program flash sale atau tarif khusus pada kereta api jarak jauh. Besaran tarif single khusus untuk kereta jenis ekonomi, bisnis, dan eksekutif berbeda. PT Kereta Api Indonesia Persero berencana akan memperlakukan program flash sale atau tarif single khusus pada kereta api jarak jauh pada 18 Maret 2025. Hal ini dilakukan guna memberi pelayanan terbaik pada para pengguna kereta api pada saat mudik Lebaran. Besaran tarif single khusus yang akan diberlakukan mencapai Rp100.000 untuk tarif kereta ekonomi, Rp100.000 untuk kereta kelas bisnis, dan Rp300.000 untuk kereta kelas eksekutif. Di tanggal 18 kita akan ada flash sale. Nah, di flash sale itu kita akan ada single tarif tuh. Jadi untuk kereta ekonomi tarifnya hanya 100.000, bisnis itu 200.000, eksekutif 300.000. Nah, tinggal nanti dipilih saja karena nggak semua relasi dan nggak semua tanggal itu ada diskonnya seperti itu. Selain tarif khusus atau flash sale, KAI juga telah membuka penjualan tarif promo sebesar 20% pada 18 dan 19 Maret 2025. Tarif promo tersebut akan berlaku untuk keberangkatan mulai 19 Maret hingga 11 April 2025 dengan kuota seat yang disediakan mencapai 38.000 kursi. Dari Jakarta, Riki Anwardi, iNews melaporkan. Jelang hadapi laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia mendapat amunisi baru. Emil Audero, Dean James, dan Joey Pelupesi resmi dinaturalisasi menjadi pemain Timnas Indonesia. Pengambilan sumpah ketiga pemain menjadi WNI dilakukan di Kedubes Italia Roma pada Senin kemarin. Ketiganya telah menjalani proses sesuai dengan ketentuan undang-undang dan mendapatkan persetujuan dari DPR dan Presiden Republik Indonesia. Kehadiran ketiga pemain memperkuat skuad Patrick Kluivert.
Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo berharap timnas Indonesia bisa menang atas Australia dan Bahrain di laga yang akan berlangsung pada akhir Maret nanti. Di laga sebelumnya, skuad Garuda menahan imbang Australia dan Bahrain. Ya, pastinya dengan scouting dari potensi diaspora yang sudah dilakukan PSSI dan ini sudah dilantik menjadi WNI, 3 pemain tambahan dan skuad sudah terbentuk. Saya rasa ini adalah penambahan kekuatan dan semoga ini bisa memperkuat kita bertemu Australia nantinya dan juga Bahrain. Terakhir kan kita sama Australia juga imbang. Harusnya sih dengan 3 kekuatan ini semoga bisa menang. Nah, kita berikan doa dan juga support moral yang paling penting untuk para pemain kita dari masyarakat Indonesia. Emil Audero, Dean James, dan Joel Pelopesi berkarir di Liga Eropa dan ketiganya jadi andalan di klubnya masing-masing. Diharapkan ketiganya bisa membantu timnas Indonesia menang untuk lolos ke tahap berikutnya Piala Dunia 2026. Tim Liputan iNews melaporkan.